Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini kita masih membahas update terbaru di kasus Vina ya. Di mana seperti biasa saudara-saudara, sebelumnya kita melihat video cuplikan dulu. Video cuplikan terbaru dari Bu Widya. Langsung saja kita mendengarkan video cuplikannya. Bapak satu ini ya, Pak, itu bukan pasir tapi pasir sedimen, mengganggu ya pelayaran, pertumbuhan karang. Perasaan Pak, baru kali ini udah 7 presiden loh. Baru kali ini ada orang ekspor yang namanya pasir, walaupun itu pasir sedimen. Dibilang menghalangi perasaan pelayaran rakyat Indonesia ini sejak zaman nenek moyang kita tuh sampai ke Yunan situ loh Pak. Iya kan? Iya, Nggak ada lagi-lagi yang merasa Bu Widya ini terhalangi Pak dengan lebih pelayaran. mengarah ke Pak Jokowi ya, saudara-saudara. Iya kan? Tuh Sentilan kapal untuk pesiar. Pak Jokowi. Kapal pesiar Pak, nggak ada sampai ke Eropa Pak, nggak ada yang dihalangi. Kok rakyat Indonesia dipaksa suruh percaya gitu sama orang ini ya Allah Pak. Sekarang ini rakyat kita ya undang-undang amburadul, ya segala kekayaan alam Indonesia kita dijual ke negara asing. Kalau ada rakyat Indonesia membutuhkan pasir, kudu beli ya yang mahal, ya kan. Terus ada penambang-penambang pasir di sana, udah ada surat izinnya dibilang liar, ditangkap-tangkapin. Sementara yang begini dibilang rakyat Indonesia harus percaya gitu. Ini walaupun bukan pasir, walaupun ujung-ujungnya itu namanya pasir sedimen. Dibilang iniin, kerokin aja semua Pak. Ya alam kita ini biar gempa buminya itu lebih besar dahsyat nanti. Ya kalau udah tahu itu menguntungkan seseorang setelah dia akan lengser nanti ya. Paling tidak kan dapat persenan dari yang namanya bisnis pasir sedimen ini ya kan Pak. Yang diuntungkan siapa? Para pejabat ya, bukan rakyat kan, ya kan. Yang diuntungkan bukan pejabat kan, bukan rakyat kan. Untuk pejabat-pejabat aja dapat sekian persen dari penjualan ekspor ya kan. Terutama Menteri Perdagangannya yang didapat enggak nih persenannya gitu ya kan Pak. Nah, aduh saya baru kali ini loh Pak dengar itu bukan pasir ya, walaupun dikerok ya, masih berbentuk tanah dalam laut ya, pasir sedimen ya kan, mengganggu pertumbuhan karang. Karang kita tumbuh sejak lama ya, sudah berabad-abad ya, tetap aja tumbuh. Baru kali ini loh 7 presiden itu baru satu ini yang menjual pasirnya. Selain tambang emas kita, tambang timah kita dikorupsi semua, sampai pasir aja diginiin gitu loh rakyat Indonesia. Ngeluh sekali rakyat Indonesia ini ya. Sementara ada orang penambang-penambang pasir untuk bikin rumah ya di rakyat Indonesia ini ya, beli sangat mahal ya kan Pak. Ya, itulah dia video cuplikannya saudara-saudara. Kita sudah menyaksikannya dan mendengarkannya. Bagaimana menurut tanggapan kalian? Silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, untuk update terbaru di kasus Vina, di sini dikatakan saudara-saudara bahwa ahli hukum pidana yaitu Pak Profesor Muzakir menyatakan bahwa putusan dalam kasus Vina Cirebon syarat dengan pelanggaran hukum acara pidana. Dan pernyataan tersebut disampaikannya setelah menjadi saksi ahli yang dihadirkan pemohon dalam sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh 6 terpidana itu di kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon pada Senin tanggal 23 September 2024. Profesor Muzakir menjelaskan banyak putusan pengadilan yang dianggap tidak sesuai dengan hukum acara pidana, khususnya pada tingkat pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung yang semuanya merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Cirebon. PK yang diajukan itu oleh 6 terpidana kasus Vina ternyata banyak putusan-putusan pengadilan di tahun 2016 hingga 2017 saudara-saudara yang dilakukan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan terutama Mahkamah Agung semuanya merujuk pada Pengadilan Negeri Cirebon. Kata Pak Muzakir. Dan ia mengatakan lagi
Masalah utama yang ditemukan adalah proses pembuktian di Pengadilan Negeri Cirebon tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Nah, yang jadi masalah di dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon itu banyak proses yang disebut pembuktian dan seterusnya itu tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Lanjut Pak Profesor Muzakir lagi. Akibat ketidaksesuaian tersebut, menurut Muzakir, putusan tersebut harus ditinjau kembali. Dan ia berharap Majelis PK mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran ini dalam proses peninjauan kembali. Kalau tidak sesuai dengan hukum acara pidana, konsekuensinya harus ditinjau kembali. Ditinjau kembali melalui PK ini bahwa yang tidak sesuai yang mana dan seterusnya. Lebih lanjut, Pak Muzakir juga menyoroti bahwa pelaku utama kasus Pina Cirebon hingga saat ini belum ditemukan, bahkan dianggap fiktif. Sementara pelaku yang turut serta telah dijatuhi hukuman seumur hidup. Iya. Dan Pak Muzakir juga berharap bahwa dalam proses PK ini, putusan yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana dapat direvisi. Ia menekankan bahwa jika tidak ada tindak pidana, para terpidana harus dibebaskan. Ya. Lalu, beliau mengatakan lagi, kalau pelaku utamanya fiktif dan tidak ada, tidak boleh orang diputus dan tindak pidananya nggak ada. Kalau tidak ada tindak pidana, ya harus dikatakan tidak ada pidana dan para terpidana dibebaskan. Secara keseluruhan dalam sidang PK hari ke-8 ya, 6 terpidana kasus Pina kemarin, saudara-saudara, pemohon yang juga terpidana seperti Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, Eko, Ramadhani, dan Ripaldi menghadirkan sejumlah saksi ahli. Di antaranya yaitu ada Profesor Dr. Muzakir, Dr. Solehudin, dan Profesor Dr. Judi Sitompul dari ahli hukum pidana. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu berita terkini, update terbaru di kasus Pinaki Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah. Dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.